Kakek 80 tahun berani mengusik mereka. Tapi, sedetik kemudian, ia meninju seorang preman. Menghadapi preman yang mengepungnya, kakek itu sama sekali tak gentar, bahkan menantang duel. Kakek tak mengira, aturan preman di sana sudah berubah. Preman mengeroyoknya tanpa ampun. Tidak aturan lagi di sana. Akhirnya, kakek itu dihajar hingga tewas. Para preman tak tahu, mereka menghadapi bahaya besar. Kakek itu bukan orang biasa. Ia adalah bos mafia. Dulu, ia adalah bos mafia ISN. Semua orang takut padanya. Siapa kira kakek ini akan dibunuh oleh preman urakan? Adiknya, Riti yang berada di Spanyol mengetahui kabar itu. Ia sangat berang, lalu melacak geng preman itu. Richie terbang pulang ke London untuk membalaskan dendam ke Sumat. Ia tak akan berhenti sebelum berhasil. Setibanya di London, Richie berkumpul dengan rekan-rekannya. Roy, bagian interogasi, memiliki kemampuan luar biasa. Ia ahli menyiksa orang, dan tahu apa orang itu bohong hanya dengan melihatnya. Arthur, penegak hukum, orangnya mudi dan sadis. Tak ada yang berani mengganggunya. Algojo, Butch, tak punya hati. Ia dapat memutilasi orang hanya dalam 15 menit. Richie, ketua mafia sudah pensiun 20 tahun. Meski sudah tua, jiwanya masih muda. Mereka semuanya sadis. Richie bersumpah akan mencari pembunuh kakaknya, dan membalaskan dendam. Ia mengacuhkan larangan polisi, dan masuk ke TKP dengan percaya diri. Selain noda darah, bukti lainnya sudah diamankan polisi. Demi mendapat petunjuk, Richie menemui Jack, yang merupakan mantan polisi. Dulu mereka berkolusi untuk berkuasa, dan sama-sama mengatur kota. Di zaman itu, selain Bohau dan Leiluo, di barat juga ada Richie dan Jack. Perbedaannya adalah mereka berdua sudah pensiun. Yang satu pindah ke Spanyol dan jadi pebisnis. Yang satu lagi pensiun dalam damai. Jack memberi Richie petunjuk. Tapi, videonya tidak jelas. Satu-satunya saksi adalah korban. Akhirnya, Richie menemui gadis, yang mau diselamatkan kakaknya. Gadis itu berkata, sebuah nama, Aaron. Ia adalah pimpinan preman, yang telah membunuh kakak Richie. Richie tak peduli ia dari geng apa. Dan tak peduli sekuat apa dia, karena ia membunuh kakaknya, Richie akan menghabisinya, sampai ke akar-akarnya. Pokoknya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seharusnya, tidak ada yang mengusik mereka. Meski tua, berumur di atas 80 tahun, dan berambut putih. Tapi mereka berjiwa muda. Semuanya sangat sadis. Dulu, mereka menguasai seluruh kota dan jalur bawah tanah. Mereka menggunakan aturan untuk mengatur kedamaian. Tapi, setelah mereka pensiun 20 tahun kemudian, ada yang melanggar aturan, dan mengacau kedamaian. Mereka sangat jahat. Bahkan, bayi pun dibunuhnya. Polisi takut pada mereka. Sayangnya, geng bernama E2 ini tak tahu kalau mereka membunuh orang yang salah, yaitu kakek berumur 80 tahun. Mereka tak mengira, pria tua ini dulunya adalah ketua ISN, yang tidak boleh diusik. Geng Richie mulai beraksi. Ketua E2, Aaron sangat licik dan susah dilacak. Mereka mulai dari para bawahannya. Roy menangkap tangan kanan Aaron. Melihat Roy yang renta, mereka meremehkan, dan mulai mencaci makinya. Mereka minta dilepas. Kalau tidak, E2 akan bertindak. ISN sudah lama tidak dimaki seperti itu. Richie membalas memaki mereka. Seorang anggota E2 ditinju hingga pingsan oleh Arthur. Roy yang sadis, menikmati waktunya. Menyiksa orang. Ia menikam paha E2 dengan paku panjang, hingga menyadarkan pria itu dari pingsannya. Ia berteriak kesakitan. Melihat beragam senjata di tangan Roy, ia sekarang ketakutan. Tapi, sudah terlambat. Tulang yang keras kalah melawan mata bor. Pria itu pingsan lagi. Temannya pucat pasi dan minta ampun. Ia berjanji akan membawa Aaron pada mereka. Arthur tahu ia berbohong. Tapi, Richie melepaskannya. Begitu ikatan dilepas, ia lari. Tapi, pria itu tak mengira, Richie akan sekejam ini. Mustahil untuk membohongi Richie. Richie melepas ikatannya, karena ia pantang membunuh orang terikat. Sekarang ISN tahu, tidak ada yang berani membocorkan lokasi Aaron. Pria yang dibor tadi mati kehabisan darah. Richie tak peduli. Balas dendam yang kejam baru akan dimulai. Karena tak menemukan lokasi Aaron, ISN membunuh bawahannya secara membabi buta. Mereka menikmati perburuan kali ini. Mereka menanyai bawahan Aaron satu persatu. Tapi, semuanya tutup mulut.
Setia sekali, ya, pria ini tak mempedulikan nyawanya, dan malah memaki keluarga mereka. Richie terlalu sayang dengan keluarganya. Akhirnya, ia berang dan menghajarnya. Pria itu pun pingsan. Karena terlalu marah, jantungnya kambuh. Richie dilarikan ke rumah sakit. Tapi, Is-en tak tahu, kalau gadis korban itu, sudah menjual mereka. Geng E2 datang ke rumah sakit. Mereka membawa pistol kedap suara, untuk menghabisi 4 kakek renta. Wanita ini datang, dan menembaki kasur. Ia kira ia berhasil. Tapi, itu rupanya jebakan. Percuma saja mereka membawa senjata, karena mereka sudah dikepung. Mendengar suara tembakan, Aaron merasa ada yang salah. Ternyata, Richie bersandiwara. Ia pura-pura sakit jantung, dan menyuruh korban berkhianat. Tujuannya adalah memancing Aaron keluar, dan memburu mereka di rumah sakit, lalu membasminya sekaligus. Tapi, Aaron melawan mati-matian. Aaron tak mengira, yang ia tembak adalah orangnya. Di tengah adu tembak, Is-en tetap tenang. Mereka sudah biasa tembak-tembakan. Meski tua, mereka tidak lamban. Sekali tebas, lawannya berteriak minta ampun. Arthur menembak, dan membunuh satu musuh. Ia menembak tabung pemadam. Di tengah asap, mereka terus menembak. Meski Is-en kalah jumlah, tapi mereka sudah menyiapkan semua. E2 menangkap gadis tadi, dan menjadikannya sandera. Dengan santai, Richie dan gengnya menyerah. Aaron sangat marah. Tapi, saat itu, Aaron dikhianati oleh temannya. Richie segera memungut pistol Aaron. Teman-temannya berteriak, tembak. Tapi, Richie punya kebiasaan. Sebelum menembak ia harus memasukkan peluru 3 kali. Terlambat sudah. Richie membuang pistolnya dan bersiap-siap. Ia meninju Aaron hingga terkapar. Aaron memungut pistolnya. Ia menodong Richie. Tapi, saat itu polisi datang. Aaron berteriak ia akan membunuh Richie. Tapi, ternyata pistolnya kosong. Polisi mengepung mereka. Melihat pistol, polisi langsung menembak. Semua ini adalah rencana Richie yang cerdik. Ia meminjam tangan polisi, supaya tangan Is-en bersih. Untung saja perhitungan mereka tepat. Is-en di sini adalah korban. Polisi tidak bisa menghukum mereka. Mereka adalah geng mafia Is-en, yang berani dan pintar menyusun strategi. 4 kakek 80 tahun. Bersatu menumpas E2, geng preman urakan. Sekaligus membalaskan dendam. Tak ada yang mengira ini hanya permulaan. Richie berpamitan dengan sedih. Ia akan menetap di London, untuk menegakkan kedamaian di kota, dan memberantas preman. Ia ingin kembali jadi mafia, dan mengajari anak-anak muda. Peraturan dan moral harus ditegakkan. Mentang-mentang muda, tidak boleh semena-mena. Di atas langit masih ada langit. Contohnya dia, dan dia. Kalau saja tak membunuh anjing itu, menculik gadis itu, dan tak menghajar kakek itu, mungkin saja nasib mereka akan berbeda.